Bapa kami yang di sorga, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan oleh anugerah Allah yang besar. Kami diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan dan kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Saatnya Tuhan berfirman atas kami. Saatnya Tuhan mengajar kami lewat kebenaran firman Allah. Urapilah hamba-Mu secara khusus yang akan menyampaikan pesan Tuhan bagi seluruh umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan hari ini berjudul menyalibkan keinginan daging. Peristiwa salib adalah peristiwa di mana orang yang disalibkan itu harus mati. Sama seperti Yesus yang akan kita rayakan dalam waktu dekat, Yesus disalibkan untuk mati. Berarti saudara-saudara, menyalibkan keinginan daging itu juga memiliki arti mematikan keinginan daging. Alkitab dengan jelas berkata, saudara-saudara, dalam Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai 26, kepada jemaat yang ada di Galatia, Paulus memberikan satu nasihat. Betapa pentingnya kita bergumul dan berjuang untuk menyalibkan atau mematikan keinginan daging kita. Firman Tuhan berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya ulang. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh,
baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berhadapan dengan dua kekuatan yang saling tarik-menarik, yaitu antara keinginan daging, keinginan tubuh ini, dan keinginan roh. Setiap manusia, siapapun dia, berhadapan dengan ini. Tarik-menarik. Diperhadapkan antara memenuhi keinginan roh atau memenuhi keinginan daging. Itulah sebabnya Rasul Paulus begitu seriusnya menekankan dan menasehati jemaat itu supaya mereka berjuang untuk melawan, bahkan disebut menyalibkan kedagingan mereka. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan keinginan daging? Keinginan daging itu, saudara-saudara, tidak hanya menunjuk kepada suatu gairah, hasrat, dan keinginan, tetapi juga kepada cara bertindak yang berasal dari dorongan kebutuhan daging, kebutuhan jasmani, atau nafsunya. Seringkali orang membela dan membenarkan dirinya. Saya tidak berbuat dosa, hanya baru merencanakan. Baru sebatas angan-angan, baru sebatas keinginan. Tetapi gairah, hasrat, keinginan itu akan berakhir atau akan pada akhirnya muncul dalam satu tindakan. Dan itu semua adalah keinginan daging. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, yang disebut dengan dosa atau keinginan daging itu bukan harus sesuatu yang harus kita sudah lakukan. Baru muncul saja di benak kita, di pikiran kita. Alkitab sudah berkata itu juga dosa. Karena ada dosa dalam pikiran, dosa dalam hati, dan juga dosa dalam tindakan. Memang saudaraku sekalian yang terkasih dalam Kristus, semua kita yang percaya kepada Kristus oleh anugerah Allah melalui karya penebusan Kristus, kita dimerdekakan secara roh. Kita bersyukur untuk itu. Hari Jumat depan kita merayakan atau memperingati hari kematian Kristus. Karya penebusan Kristus yang memerdekakan juga roh kita. Namun saudaraku sekalian yang terkasih dalam Kristus, kita memiliki keinginan daging yang sudah terbawa sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Dan itu juga memang harus disalibkan, yang kemudian membawa kita kepada satu keadaan hidup, yaitu yang disebut dengan kelahiran baru. Kelahiran baru akan terus membawa kita kepada penghasilan atau kepada kehidupan yang menghasilkan buah roh, yang di dalamnya kita beroleh kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Saudara, mengapa Paulus berkata, aku menasehatkan kamu? Tadi Paulus dengan jelas bilang itu, ucapkan itu. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu.
Apa yang diperingatkannya? Dilanjutkan bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian. Hal-hal demikian itu adalah perbuatan-perbuatan daging yang sudah disebutkan tadi di ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata. Di situ Paulus memberikan hal-hal yang disebut dengan perbuatan-perbuatan daging itu, saudaraku sekalian. Kenapa Paulus begitu serius untuk berkata salibkan keinginan dagingmu, matikan keinginan dagingmu? Saudara, penyalipan kedagingan itu sebuah proses. Artinya tidak akan terjadi dalam waktu seketika, sesaat, setiap hari kita bergumul berhadapan dengan ini. Tapi sekalipun itu proses, saudaraku sekalian, juga membutuhkan peran aktif atau tindakan dari kita. Dengan kata lain, kita tidak bisa berjuang sendiri. Roh Kudus pun tidak akan lakukan sesuatu kalau kita juga tidak membuka, tidak merelakan diri untuk diubah oleh Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab tadi memperingatkan, kalau tidak, kamu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya temukan di dalam Alkitab, saudara. Mengapa kita harus menyalibkan keinginan daging kita? Firman Tuhan dengan jelas berkata yang pertama dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-6. Keinginan daging itu adalah maut. Maut itu artinya kematian. Itu keinginan daging. Yang kedua juga dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-7. Paulus berkata keinginan daging itu adalah perseteruan terhadap Allah. Perseteruan itu artinya permusuhan dengan Allah. Berarti kalau kita hidup dengan keinginan daging menjadikan diri kita sebagai musuh Allah. Yang ketiga tadi kita sudah membaca bahwa keinginan daging itu berlawanan, bertentangan dengan keinginan roh. Berlawanan, bertentangan dengan keinginan roh. Juga dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Di sana firman Allah berkata bahwa keinginan daging itu bukan berasal dari Bapa. Nah saudara-saudara, keempat firman ini atau kebenaran ini mengingatkan kita betapa mengerikannya. Walaupun secara daging betapa menyenangkannya. Kita hidup dalam pemenuhan keinginan daging. Tetapi di hadapan Allah mendatangkan maut. Menjadikan kita musuh, seteru. Dan juga membuat kita tidak akan pernah bisa hidup dalam pimpinan roh. Karena dikatakan bertentangan. Dan ingat baik, yang namanya keinginan daging itu tidak berasal dari Bapa. Nah lalu hal yang kedua saudara. Bagaimana kita sebagai orang percaya untuk mampu, untuk siap, untuk dapat kita menyalipkan keinginan daging kita. Sekali lagi tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah. Ini proses panjang kehidupan kita. Tidak mudah. Setiap hari kita harus berhadapan dan berjuang untuk melawan keinginan ini. Tapi dengar, kalau Allah berkata salibkan keinginan dagingmu, matikan keinginan dagingmu, itu bukan berarti tidak bisa. Berarti bisa. Itu bisa. Tidak mungkin Allah berikan perintah pada kita sesuatu yang tidak mungkin kita bisa lakukan. Pasti bisa. Makanya Tuhan berikan kita perintah itu. Dengan cara apa saudara? Yang pertama. Untuk kita dapat menyalipkan keinginan daging kita. Langkah sederhana yang pertama yang diberikan oleh firman dalam ayatnya yang ke-19 sampai 21. Dalam Galatia pasal yang ke-5 itu adalah tidak lagi hidup menurut kedagingan. Tapi kita akan berkata, Pak, selama di dunia ini kita pasti hidup dalam kedagingan. Tidak.
Kita harus berjuang, harus serius. Dibutuhkan tekad, dibutuhkan niat dari dalam diri kita. Saudara-saudara, kita lihat ada beberapa contoh dalam Alkitab. Ketika mereka diperhadapkan untuk kedua keinginan ini, mereka berhasil juga. Berhasil Bapak Ibu. Berarti bisa. Mereka manusia biasa juga, tapi bisa. Siapa? Sebutlah misalnya dalam perjanjian lama kita mengenal seorang yang bernama Yusuf. Ketika dia diperhadapkan untuk melakukan keinginan daging dan dia sadar itu dosa di hadapan Allah, dia mampu untuk melawannya. Berarti bisa. Kenapa Yusuf bisa? Berarti kita juga pasti bisa. Sebutlah misalnya seorang yang bernama Daniel dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 8. Firman Allah berkata Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Daniel bisa. Berarti juga kita pasti bisa. Yakini dan percayai bahwa tidak ada firman yang tertulis dalam Alkitab di mana manusia tidak bisa melakukan itu. Pasti bisa. Saudara-saudara, kita harus yakini bahwa kekristenan itu ada sebuah kehidupan yang diubahkan. Kekristenan itu sekali lagi kehidupan yang diubahkan menjadi manusia baru. Percaya itu. Saudara, semua kita kenal, pernah tahu seorang yang bernama Paulus. Paulus itu seorang yang jahatnya luar biasa. Dia membantai, membunuh orang-orang Kristen atau murid-murid Tuhan di kala itu. Tapi akhirnya dia bisa berubah. Maka saya mau katakan segala sesuatu, sejahat apapun orang, sekeras apapun orang bisa berubah di dalam Kristus. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 10, di sana Paulus memperingati orang-orang di Korintus bahwa kalau seorang murid, seorang Kristen tidak mau bertobat, tidak ada mau berubah di dalam hidupnya, Paulus bilang kau tidak masuk kerajaan Allah. Saudara-saudara, kenapa Paulus ungkapkan itu? Memang pada masa itu ada sekelompok orang, sebutlah aliran atau faham yang disebut dengan Yudaisme. Orang-orang ini saudara disindir oleh Paulus. Karena apa? Karena mereka begitu bangga. Bangga akan aktivitas rohani, bangga akan aktivitas keagamaan, namun mereka tidak mengalami perubahan hidup. Apa maksudnya? Saudara-saudara, jangan bangga menjadi orang Kristen. Jangan bangga namamu terdaftar di satu gereja. Jangan bangga sudah terlibat dalam pelayanan. Jangan bangga sudah menjadi hamba Tuhan. Kalau tidak disertai dengan perubahan hidup, pembaharuan hidup. Seolah-olah kita mau katakan cukuplah kalau saya terlibat. Cukuplah kalau saya ada kegiatan aktivitas keagamaan, aktivitas gereja, cukup. Paulus menentang itu. Kegiatan boleh, aktivitas bagus, tapi hidupmu juga harus berubah. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 9 sampai 10, Paulus bilang begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul,
penyembah berhala, ini sama dengan yang disebut dalam kitab Galatia tadi. Orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dalam ayat ini 2 kali disebut tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang mana itu? Yang pertama, orang-orang yang tidak adil. Yang kedua, orang cabul dan seterusnya yang mengikuti keinginan daging, yang tidak mau mengalami, tidak mau berjuang untuk sebuah perubahan. Paulus bilang, kamu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, memang semua kita tahu yang namanya keinginan daging itu indah, nyaman, nikmat untuk sesaat. Yesus juga pernah berkata bahwa keinginan daging itu memang oke. Dalam arti lebih mudah dilakukan. Keinginan roh itu susah. Makanya Yesus pernah menasehati murid-muridnya ketika dia berdoa di Taman Getsemani dan berkata, roh memang penurut, tapi daging lemah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita harus bertekad, harus berusaha. Tapi tidak cukup dan tidak mampu hanya dengan usaha kita. Kita harus masuk pada bagian yang kedua. Merelakan hidup kita untuk dipimpin oleh roh. Hidup dipimpin oleh roh. Galatia 5 ayat 25 berkata, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saya mau katakan, tidak ada kehidupan yang lebih indah selain hidup yang dipimpin oleh roh. Memang kadangkala kita harus rela, di mana Tuhan mengubah, merombak, bahkan membatalkan segala sesuatu yang kita sudah rancang, segala sesuatu yang kita sudah anggap baik. Ketika kita berkata, Tuhan, aku mau dan menyerahkan ini kepadamu. Kalau engkau berkenan, lakukan. Kalau tidak, aku pun siap. Supaya ini diubah, supaya ini dibatalkan, supaya ini dirubah oleh Allah sendiri. Itu artinya orang yang memiliki kehidupan yang dipimpin oleh roh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus menegaskan bahwa orang percaya, saudara dan saya, harus hidup dalam pimpinan roh. Hidup dipimpin roh merupakan satu-satunya cara yang paling efektif, paling memungkinkan untuk menaklukkan sifat kedagingan. Dengan kekuatan kita sendiri tidak akan mampu. Saudara, ada contoh satu lagi dalam perjanjian baru. Saudara pernah mendengar seorang yang bernama Stefanus. Stefanus itu mati dirajam dengan batu. Saya percaya, andai kata Stefanus memilih untuk menyangkal Kristus. Saya ulang. Andai kata Stefanus memilih untuk menyangkal Kristus, dia tidak akan mati dirajam dengan batu. Tapi ketika dia memilih untuk mengikuti kehendak Allah, yaitu tetap percaya kepada Allah. Tapi bacalah di dalam kisah itu, Alkitab berkata, Stefanus yang penuh dengan roh Allah. Stefanus yang penuh dengan roh. Berarti saudara-saudaraku sekalian, orang yang dipenuhi oleh roh, merelakan dirinya dipimpin oleh roh, maka akan memampukan dia juga untuk hidup menurut roh dan menyangkal keinginan daging. Walaupun itu sangat menyakitkan, bahkan mematikan, saudara-saudara. Pilihan atas hal-hal tersebut ada di dalam kita. Pilihan apa maksudnya? Mau dipimpin roh atau dipimpin oleh yang lain. Keinginan roh atau keinginan daging. Apakah kita mau hidup menurut keinginan daging atau dipimpin oleh roh? Keputusan itu ada di tangan kita. Allah tidak pernah paksa saudara dan saya. Tapi dia beri petunjuk, dia beri kebenaran. Sekarang saudara dan saya yang memilih. Saudara-saudara, Yusuf memilih untuk taat pada Tuhan.
Daniel memilih untuk taat pada Kristus. Stefanus memilih untuk taat pada Kristus. Dan Yesus sendiri ketika dia berada di Taman Getsemani, dia berkata, Bapa kalau boleh. Dia tahu betapa sakitnya. Kalaulah boleh, lalukan cawan ini. Tapi bukan keinginanku, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Relakan, berikan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh. Yang terakhir, Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23, tetapi buah roh. Buah roh berbeda dengan buah kedagingan. Sekali lagi buah roh berbeda dengan buah kedagingan. Dan kalau kita memberi diri dipimpin oleh roh, simak baik, maka hidup kita akan menghasilkan buah roh. Kita hanya bisa hidup atau kita hanya bisa menghasilkan buah roh karena buah roh itu adalah karya Allah sendiri. Sekali lagi, buah Roh Kudus itu, buah roh itu adalah karya Allah sendiri. Tetapi sekalipun itu karya Allah, membutuhkan respon, membutuhkan niat baik, membutuhkan tekad yang baik dari kita untuk memberi diri kita dipimpin oleh roh. Sehingga saudara-saudara, akhirnya kita akan mampu menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudaraku sekalian yang terkasih, ternyata menjadi orang Kristen sejati itu tidak mudah. Menjadi Kristen yang mengalami sebuah perubahan hidup seperti yang Tuhan mau, itu tidak mudah. Saudara-saudara, siapapun kita tanpa terkecuali selalu diperhadapkan atas keinginan daging dan keinginan roh. Tapi Alkitab berkata kita harus menyalipkan itu. Kenapa kita harus menyalipkan itu? Firman Allah tadi jelas mengungkapkan kepada kita. Karena keinginan daging adalah maut. Kedua, keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Dan yang ketiga, keinginan daging itu berlawanan, bertentangan dengan keinginan roh. Dan yang keempat, keinginan daging bukan berasal dari Bapa. Saudara-saudara, tapi sekalipun demikian, Alkitab memberikan kita sebuah rahasia, sebuah langkah untuk kita dapat menang, mampu menyangkal keinginan daging kita dengan bergantung pada Roh Kudus dan memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Allah setiap waktu dalam hidup kita. Dengan usaha kita sendiri, kita tidak akan pernah sanggup untuk melakukan sebuah kebenaran. Tapi percayalah, ketika kita memberi diri, ketika kita merelakan hidup kita untuk dipimpin, dikuasai oleh Roh, percayalah, sesuai dengan firman hari ini, maka kita akan dimampukan untuk menyalipkan, mematikan keinginan daging. Hiduplah oleh roh, bukan oleh daging. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu, agar kami sebagai umat yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang senantiasa juga diperhadapkan kepada tantangan pilihan kehidupan, antara memenuhi keinginan daging atau keinginan roh. Hari ini kami diberitahukan kebenaran bahwa keinginan daging itu mendatangkan maut, merupakan perseteruan dengan Allah, tidak berasal dari Allah. Dan kami tahu itu begitu berbahaya, begitu membuat kami menjadi tidak layak, bahkan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami, mampukan kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus.
Kami relakan hidup kami dipimpin oleh Roh. Sampai akhirnya kami mampu hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Berkati semua umat-Mu yang sudah mendengar kebenaran ini. Dan semua kami dimampukan untuk hidup seturut keinginan Allah saja. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.